Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, calon pemimpin bangsa, calon penerus bangsa, calon generasi selanjutnya, di mana calon-calon generasi ini harus lebih baik daripada hari ini, harus lebih kokoh daripada hari ini. Kamu jadi pemimpin nantinya harus kuat imannya, harus kuat rohaninya, harus kuat ibadahnya juga harus kuat. Kalau iman ibadahnya kuat, insya Allah kalau kamu jadi pejabat tidak akan pernah kuat, tidak pernah main, tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah sewenang-wenang. Misalnya meskipun Andre jadi kepala desa yang dicintai oleh rakyatnya. Rakyatnya diajak sholat berjamaah dan lain sebagainya, ya. Janda-janda disantuni, kan iya. Anak yatim disantuni, janda tidak. Ini harapannya kalian karena calon pemimpin bangsa. Jadi Pak Guru dan Bu Guru di sini membuat bagaimana kalian nanti menjadi pemimpin masa depan yang bagus, yang berkualitas, tidak abal-abal, tidak kaleng-kalengan begitu. Baik anak-anak, ada bulan yang luar biasa di antara 1 tahun itu ada 1 bulan yang memang kita khusus tidak makan dan minum pada siang hari. Namanya bulan apa? Ramadan. Kira-kira kamu cinta ndak, seneng ndak kalau datangnya bulan Ramadan? Senengnya kenapa? Patrol. Terus apa? Buka bersama. Cari malam. Kalau nyari malam di mana biasanya? Gini anak-anak, kalau kamu nyari malam, pernah mending kamu ke masjid, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Kalau di bunderan anak-anak, kalau di mana kongko-kongko, stasiun, alun-alun, seperti kayak di Payangan kemarin, sudah tahu cari ketenangan itu ada di masjid, cari di pantai. Akhirnya apa? Kelanyok? Air. Mati ndak? Oh, segera itu. Sudah dikasih tahu kalau kamu mau menenangkan hatimu, menenangkan pikiranmu, mendekatkan kepada Al-Quran, mendekatkan diri pada Allah SWT. Jangan ke alun-alun, jangan ke mana? Mall, jangan ke stasiun. Tahu-tahu nanti tekepek sama sepur nanti. Tekipit nanti. Lebih baik di mana? Lebih baik di musola, lebih baik di masjid. Kalau capek ngajinya, tidurkan matanya sebentar. Oh, jangan batal, nanti sambil menunggu maghrib sambil minum es, jangan. Kenapa kita harus berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu tidak pernah memanggil umatnya itu ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ada yang masih belum beriman, puasanya lah colak, sholatnya lah colak. Siapa tahu nanti jadi beriman. Sekarang kamu tidak pernah sholat, siapa tahu nanti
Akan sholat. Nah, salat akan Sholatin. makanya sebelum disolati harus Sholat sholat dulu. dulu. Ya. Mending ada. Seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah itu memanggil umatnya itu mesti yang amanu, orang-orang yang beriman. Yang belum beriman, ayo belajar. Iman. Tio, Andre, Paroni juga sama. Ini tadi apa ini Pak? Kok selain ngaji ini tidur Pak? Oke. Ayo orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bisa bertakwa. Takwa itu apa? Bertakwa itu apa? Menjalankan apa yang jadi perintahnya, menjauhi segala larangan. Puasa, sekarang kamu tidak hanya perutnya yang lapar, Tapi tidak hanya mulutnya yang kering, ya, Kering. bukan mulutnya. tapi hawa nafsunya juga Dijaga. matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga. Iya, jangan mendengarkan sesuatu yang jelek, jangan ngomong yang Buruk. mata jangan melihat yang tidak. Aneh. Yang tidak aneh berarti kan tidak aneh. Nanti kamu jalan kaki cari malam lewat sumber, jangan lama-lama melihat sungai. Jaga di jengkok. Banyak. Nah, jaga matanya. Yang lebih penting lagi jaga hatinya. Jaga jarak. Jaga Pakai masker. Jaga jarak pakai masker. Jaga fisik. Jaga fisik karena Jaga nafsu. tidak boleh puasa-puasaan apa? Bitcoin loh. Ini kok sepadaran. Eman puasa melihat cowok cakep, Lihat cewek. melihat cewek cakep, cewek cantik, matanya ditata, sabar, sabar ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar, ya. Kalau fakih melihat orang cewek lewat, tahan, sabar ya Allah, alhamdulillah ini godaan ya Allah. Ya, biasanya kalau cangkruknya, ya kalau kamu cangkruknya di alun-alun, di stasiun, di mana, itu pasti banyak orang yang lewat, laki, perempuan. Tapi kalau di masjid, aman. Menjaga sampai maghrib, ini harus betul-betul dijaga hawa nafsunya. Takutnya nanti hanya dapat pahala apa istilahnya? Tahan lapar. Ya. Kalau ada yang tidak puasa hari ini? Ada. Puasa semua ya? Alhamdulillah Pak. Di muda sahur bersebu Pak. Gak boleh. Iya, Pak. Baik ya. Puasa ini menjadi rukun Islam nomor berapa? Satu, dua, Nomor 1 apa? tiga. Sholat. Nomor 1 apa? Empat, Pak, bukan puasa. Ngaji. Membaca Al-Quran. Zakat. Membaca Al-Quran. Niat. Ayo. Sholat. Rukun iman, Pak. Nomor 1 apa ya? Nomor 1 rukun Islam. Zakat. Islam. Islam ada 5. Membaca Syahadat. Gimana baca syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba diulang lagi. Bahaya ini. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru betul. Kenapa harus asyhadu alla syahadat ya? Karena Dua kalimat syahadat. dua kalimat syahadat ini kata kuncinya masuk Islam. Kalau kamu punya KTP Islam harus pernah bersahadat. Jangan jadi Islam KTP ya. Lawan. Ya.
Bahaya. Nyawa ini. Syahadat aja masih bingung, padahal Islamnya udah puluhan tahun. Syahadat ini keyakinan. Jadi Allah bersaksi ya. Jadi Allah meyakini ada Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah Rasul Kita. Musuh kita. Tapi kenapa banyak orang yang masih jalan-jalan ke orang-orang pinter cari dukun dan lain sebagainya, ya kan? Tidak pernah yakin kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa, masih mau menyelingkuhi Allah. Tidak boleh ya. Tak boleh. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Tadi syahadat, yang kedua Zakat. nomor 2. Sholat 5 waktu. Kalau awalnya sholat itu 50 waktu, akhirnya didiskon sama Allah, dikurangi menjadi 5 waktu. 5 waktu itu berat apa ringan? Kalau kalau biasanya berat apa ringan? Berat. Berat biasa. Biasanya kalau 12 sholat duhur, sik dentek mari kalau setengah setong ki. Mari setengah setong ki, mari boleh. Mari dentek kalau setong. Asar. Akhirnya dentek setengah telok masuk asar dah. Habis. Karena sholat itu tidak ada refund, tidak ada apa istilahnya? Kembali ya. Apa waktu itu tidak bisa dikembalikan. Karena ini terus berjalan. Bisa, Pak. Itu udah bisa. Nah, jamnya itu terus berputar seperti itu. Ya, dikembalikan lah. Nggak bisa, tapi waktumu. Waktu yang kemarin itu sudah jadi bagian masa lalu kamu. Makanya setiap kali kamu melakukan sesuatu, buatlah yang bermanfaat. Agar apa? Masa waktumu itu betul-betul bermanfaat. Kalau hanya hidupmu dibuat tidur aja, tidak ada manfaatnya. Kalau waktunya sekolah gojo melolo juga tidak ada manfaat. Ya, jadi serius ketika mencari ilmu, kamu insya Allah ilmunya nanti barokah manfaat. Oke, nomor niat puasa, ada yang hafal? Ayo niat Kaulah apa? ayo niat doa, niat puasa. Itu sama lagi. Ayo bareng-bareng. Niat kaulah Itu diingat-ingat niatnya untuk apa? sahur. Sahur. Kan niat sahur. Nawa itu sama gotin anak dari baptis dari Ramadan. Berarti bulan yang luar biasa adalah bulan Ramadan. Kamu memberikan sedekah 1 butir pasir setara dengan berapa? 10 butir pasir. Kalau mau kasih sekarang ke duafa 5.000, pahalanya berlipat ganda. Yang melakukan amalan sunnah, melakukan kebaikan, diperhatikan, melakukan kebaikan, Mari saya lapar, Pak. insya Allah pahalanya berlipat Ganda. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian melakukan kejahatan, kebohongan, kelicikan, kemunafikan di bulan Ramadan, itu pahalanya juga berlipat. Hati-hati. Berlipat janda. Oh, janda. Berlipat ganda. Pakir. Mugi wasaan. Jadi, dah. Oke.
Ada 5 hal yang bisa membinasakan pahala puasa. Pertama, homsatun asya tuhfitu sauma au aitubtil ya. Sawabahu kadhibu wal ghibah. Wa namimatu wa yaminul umusu wa nadru bisahwa. Ada 5 ya. Pertama, dusta. Kamu puasa jangan berdusta, berbohong, congo-coan. Buatlah berbohong. Katanya ikut sahur ikut. Sauran. Buka, norok buka, padahal tidak. Puasa. Di sungai ternyata makan mie. Minum. Pertanyaannya, yang sabar ngejok temon. Pak Roni mau tanya, halo, kira-kira makanan apa yang belum pernah kamu makan di muka bumi ini? Contoh sekarang es. Apakah es cendol pernah makan es cendol? Es buah pernah makan es buah? Es jus pernah makan es jus? Kalau sekarang kamu puasa, ada yang nawari jus, kira-kira bagaimana kamu? Tidak tahu. Kenapa? Karena sudah Kalau lobster Pak Mi boleh. Kenapa? Lobster itu apa? Itu, Pak. Oh, udang. Kalau kamu dikasih udang yang besar, suruh terus kamu dikasihkan pada siang hari saat kamu puasa, gimana? Makan. Apakah ya karena makanan kita akhirnya tidak berpuasa? Apakah karena minuman kita akhirnya gagal untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Jangan. Masa puasa kalian ditukar dengan lobster, ditukar dengan jas jus, Mie ayam. mie ayam. Mie karate. Ya Allah. Oh, no, mie karate, mie sakera. Gak boleh. Ayam geprek. Itu tidak ada yang menggoda kecuali yang bodoh. Nyaman aroman. Ya. Pertama, homsatun asya tuhbitus shaum. Ini ada homsa ada 5 perkara yang bisa membinasakan pahala membinasakan amalan yang puasa kita. Pertama dusta, yang kedua gibah. Gibah tahu gibah ya? Gosip. Biasanya kalau gosip itu Adam apa Hawa? Adam apa Hawa? Ini ada. Laki apa perempuan yang biasanya gosip? Coba Oke, siapa ke? Coba Fani. Laki ya? Bina. Bin, kalau menurut kamu yang seneng gibah itu laki atau perempuan? Laki. Kalau menurut Fakih? Perempuan. Artinya semuanya punya penyakit yang sama. Penyakitnya sama, namanya gibah, tidak laki, tidak perempuan. Cuman gayanya beda-beda. Beda-beda. Gibah, Gibah apa ini? gosip. Ya, menceritakan, wah Dani, wah. Oke, ada juga adu domba. Tahu adu domba? Ngadu. Iya, ngadu. Lagu domba itu, Pak. Adu domba ini misalnya antara Vina sama Dila ini etok kotoen. Fit boneko jaen ben Dila ben Fit. Dil boneko jaen ben Vina. Akhirnya salah
Padahal Vina tidak pernah bilang apa-apa, si Dila juga tidak pernah bilang apa-apa karena hasutan oleh yang senang mengadu domba, akhirnya tokaran. Aduh, krema. Akhirnya yang tepuk tangan siapa? Krema. Yang mengadu domba. Asik. Itu adu domba. Pengadu domba itu sisa penjajahan Belanda. Seneng ngadu domba Indonesia dengan Indonesia. Orang kulit yang sama berani dengan kulit yang sama. Contoh, orang Indonesia pelalangan antara Tio, Budi dan lain sebagainya paling berani paling enggak dengan orang yang kulit yang sama, bener nggak? Ya. Kalau sama orang luar negeri berani nggak tokaran? Nggak berani. Nggak berani. Kan Itu peninggalan Belanda. Ya. Belanda itu sering ajarkan kita adu domba. Selanjutnya ada 5 hal dibuka di halaman 5 itu. Ada yang sering membuat sumpah palsu dengan penuh syahwat. Dengan sumpah palsu. Sumpah palsu ini congo-coan. Jangan sering bersumpah billahi qota'anu, tallahi qota'anu, demi Allah qota'anu. Lah, jangan bawa-bawa nama Allah ketika urusannya bersumpah hal-hal yang belum tahu ketetapannya. Ya. Demi Allah kok tak jongoco. Jangan sering bersumpah, takutnya kena makan sumpahnya sendiri ya. Sumpah mati aku jadi penasaran itu. Tidak boleh sering sumpah serapah, nggak boleh. Sumpah palsu nggak boleh. Pak Guru, saya sumpah mau sekolah di SMP 3. Doron aja. Akhirnya ada mah sumpahnya itu gimana akhirnya? Cecer. Oke, selanjutnya lapar ya. Lapar. Nanti kalau sekarang makan itu nggak ada rasanya. Minum es hari ini nggak ada rasanya. Nggak ada. Setelah minum es pasti kamu minum lagi, mesti makan lagi. Itu namanya nafsu. Tahan. Coba kalau orang model habis minum es, masa tak makan, tak ngenong boleh, masa diem aja kan tidak mungkin. Ya. Kan rugi model. Apa model ini? Ambu pasar. Masa diporup dengan es teh, es jeruk, es jas jus, tuh, es teler. Makanya anak kamu kalau punya duit berangkat cari apa yang kamu suka, beli makanan yang kamu suka, meskipun mahal beli tidak apa-apa, biar kamu tidak pernah nafsu keinginan tuh. Ayo kita makanan yang geprek, bilang sudah pernah, mohon maaf sudah pernah. Kita ke misakera, mohon maaf saya sudah sering. Karena apa? Karena kita sering makanan-makanan yang menurut orang itu enak, yang bisa membatalkan puasa. Gak ada bukunya di saya, di eval. Saya sering makan bakso yang besar, yang kecil. Jadi kalau ada orang yang mengajak tidak meneruskan puasa, imannya kuat. Iman kuat, teruen kan? Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah wanadru bisahwat. Wanadru bisahwat ini adalah pria wanita saling memandang dengan syahwat. Yo halaman ketuk yo. Halaman 5. Mun nggak Tio ini Pak, ngabis krimas umpama Pak. Batal was ini Pak. Buat apa? Ngabisin krima. Krima itu apa? Krima, ngabisin krima Tio. Krima Fani. Iya. Dina. Gak boleh memandang dengan gitu tidak boleh. Memandang, berharap terus dan sebagainya jangan. Kalau kamu
Karena kemarin ada yang tanya di sana, Pak Roni, ketika saya puasa melihat orang, tidak sengaja lihat orang mandi, tapi terus saya pandang. Terus saya pandang begini, karena apa? Pandangan selanjutnya itu udah tidak boleh mandang lagi terus. Makanya kalau puasa jangan main-main di sumber, jangan main-main di sungai, jangan main-main di mall. Karena takutnya kamu tidak kuat. Enak mana puasa di desa dengan di kota? Di desa. Enak di desa, karena apa? Patrol. Karena di desa aman, godaannya Sedikit. Kalau di Surabaya, di Jember, di Jakarta, ketika warteg buka, keluar masuk ada orang ambil minum selketen. Sedangkan kita ini puasa panas, ya. Apa dia, Pak? Di Jember itu di Jember itu di warung kaki lima juga masih ada yang buka. Di Kalisa juga ada sih. Ada di Ini Pak, di Tugu, Pak. Di Gedin itu buka Enggak. menu makan. Menu makanan. Iya kan? Jadi anak-anak, tantangannya orang berpuasa ini adalah makanan, minuman, terus ajakan dan lain sebagainya. Jangan sampai tergoyahkan. Apa ya? Ini ya, Pak Roni nitip anak SMP 3 Pegasat ya. SMP 3 Kalisat. Jangan sampai iman kita, puasa kita dan semuanya. Halo. Puasa kita itu ditukar dengan sesuatu yang tidak penting. Ya, Yang tidak penting artinya apa? Tidak berhubungan dengan akhirat. makanan tak berhubungan kan enggak ya, Pak? Enggak ada. Kalau minum es teler, ya es di situ udah. Selesai. Ya, boleh. Selesai perempuan, Pak. Ya. Tadi lagi. Oke. Perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa: berkata bohong, menggunjing, marah, emosi, berbuat maksiat, memfitnah, dan perbuatan tercela lainnya. Selanjutnya, manfaat puasa. Pahala. Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh manusia. Menjaga kesehatan jantung. Meningkatkan kinerja otak. Menurunkan darah tinggi. Ini menurut sisi kesehatan. Orang puasa, orang puasa ini sehat. Ya. Organnya diistirahatkan, ususnya diistirahatkan, ya, akailnya dikurangi. Biasanya enggak sampai akail melolo, habis makan lagi kan kayak habis makan boleh gemi-germian dan lain sebagainya. Ya. Sama kayak yang di arit yang di kandang itu. Di kandang teleton. Sapi habis makan lagi kan gitu. Selanjutnya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Melancarkan sistem pencernaan. Jadi anak-anak jangan takut sakit ya. Puasa fadilahnya banyak lah, tidak ada. Kalau apa bud? Oke. Balas. Selanjutnya, kita lanjut ya. Ya. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Beragama Islam harusnya. Kamu contoh ya, kamu tidak baca syahadat tapi berpuasa, sholat dan sebagainya, tapi passwordnya tidak disebut, tidak dibaca, tetap dia tidak masuk Islam. ya. Kalau mau masuk Islam bagaimana caranya? Berdoa.
berdoa. Perasaan dina zakat. Kalau mau masuk Islam caranya bagaimana? Sholat. Oke. Kalimat syahadat. Betul. Nah, yang Sunat. Sunat Pak. Membaca Syahadat. syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, kamu pernah nggak membaca syahadat? Kan kamu Islamnya sudah lama ini. Ya. Pernah nggak baca syahadat? Nah. Ketika sholat. Ketika sholat ya. Berarti tiap hari harus baca Syahadat. Kenapa kok harus baca syahadat? Takutnya kita menomorduakan Allah. Ya. Nanti kamu punya usaha santar ke dukun. Kok terus Terus ke dukun. Toyol. Ada toyol dan lain sebagainya. Padahal Allah Maha Pemberi, penyayang. penyayang, pelebih. Pertanyaannya, yang anak bayi dapat rezeki apa enggak? Dapat. Yang remaja dapat rezeki apa enggak? Dapat. Yang tua dapat rezeki apa enggak? Dapat. Kan lagi. Terus apa yang masih disangsikan kekuasaannya Allah? Itu masih kurang dapatnya. Dikasih 1 minta 5. Tidak dikasih 5 minta 20. Akhirnya minta ke jalur hitam. Jalur hitam. Ilmu hitam. Ilmu. Kalau mau kaya ya sholat, mau kaya ya baca Al-Quran, mau kaya ya sholat tahajud, beramal. Kita matabnu adama yang kota amal. Halo. Ketika anak Adam mati, terputus semua amalannya kecuali 3. Pertama amal jariah, yang kedua ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladin yatula, anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tua, baik hidup maupun meninggal. Hidup aja didoakan, apalagi pada waktu meninggal. Jadi terputus semua amalan anak Adam. Idza matabnu adam ingkoto amaluhum. Apa itu? Amal jariah. Sekolah ini misalnya kalau kamu mau nyumbang pohon, halo, begini, menyumbang pohon misalnya pojok merah, saya sedekahkan untuk SMP 3, saya sedekahkan Al-Quran Pak di SMP 3, gak apa-apa, karena itu sebagian dari amal jari. Ada orang membutuhkan, kamu mau bantu silahkan. Kalau ada lebih uang, bantu masjid tidak apa-apa, bantu sekolah. Ini sama dengan pondok pesantren. Karena lembaga pendidikan al-mu'alimu wal-muta'alimu as-sami'u. Di sini ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mendengarkan. Sama. Jadi sini seperti pondok pesantren. Kamu mau nyumbang berapapun di sekolah ini akan mengalir pahalanya berlipat ganda. Ganda. Terus begitu juga sebaliknya, kalau ada yang menulis di jeding misalnya ya, diperhatikan. Halo, ada di jeding itu ya, di toilet itu ada tulisan yang tidak baik. Oh ya. Ya. Itu kalau menjadi amal jariah juga itu. Ketika ada tulisan itu ya, berapa anak yang membaca tulisan itu? Dosa. Nah, itu juga jadi pahala berlipat ganda. Iya, bukan. Minus coba. Ya, bukan, ayo, maaf salah. Iya, Pak. Dosa yang berjamaah. Ada amal jariah ini amal jalan. Ini jadi dosa jalan. Dosa yang setiap hari berjalan. Ketika ada temanmu ke jeding membaca, aduh nak. Ketika membaca, kalau selama tidak dihapus, itu akan jadi dosa terusan. Dosa turun temurun. Makanya jangan pernah nulis apa yang jelek-jelek di amanah saja, tidak boleh. Apalagi di muka umum
ditulisi misalnya itu berapa orang yang baca? Banyak. Atau gitu. Bahaya. Itu yang susahnya nanti kalau meninggal mau masuk surga juga banyak tantangannya, banyak kendalanya. Kendala. Budi mau masuk surga, kok antara ke surga? Jangan dulu. Apa Bud? Budi pernah Surga Bang. Hai, ujinya lu. Neraka. itu ya. Bulan Ramadan, puasa Ramadan ini adalah masuk rukun Islam yang keempat. Syarat saja puasa tadi sudah balik dewasa, suci dari haid nifas pada waktu yang diperbolehkan puasa. Pada waktu yang diperbolehkan puasa adalah ada waktu-waktu yang memang tidak boleh kita melakukan puasa. Contoh pada waktu hari raya itu tidak boleh. Namanya hari apa? Hari raya. Iya, hari apa? Alasan. Yaitu hari apa nama Arabnya? Hari besar. Tas, Tasbih. Idul Fitri. tas, Tasbih. Oh, Takbir. Wih, Nabila. Apa dah? Saya tahu dia mau diuji gendeng. Anu, puasa yang tidak boleh bilang Pun telas. pada waktu telasan kan tidak boleh puasa. Itu disebut hari apa? Hari tas. Tasrim. Oh, parah lah. Tasrik. Wah, kan dulu. Jadi ada hari-hari yang tidak boleh berpuasa dan harus batal. Kalau terus nggak boleh. Ya, seperti itu. Terus orang yang sudah dewasa balik itu wajib berpuasa. Kayak kalian ini sudah harus berpuasa. Pak, saya masih belum balik, Pak. Pak Roni aja apa? Anaknya Pak Roni belajar dari TK puasa maghrib. Saya belum balik, Pak. Lah sekarang Ridwan puasanya maghrib apa duhur, Pak? Pak Roni, ini sekarang jujur ya, kita jujur aja. Apa yang terberat selama kalian menjalankan puasa? Yang paling berat? Lapar. Godaan. Hah? Godaan. Emosi. Oke, ini lapar. Terus Godaan. godaannya apa? Yaitu godaannya apa? Udah terjatuh aja. Ayam Anu. dulu gitu. Godaan perempuan. Kalau Nafisa apa? Nahan emosi ya, godaan yang paling berat. Dani apa Dan? Tahan tawa. Hah? Tahan tawa. Udah puasa di tangan aku ya. Tahan tawa. Kan waktu pas untuk kawan Pakai tadi godaannya yang paling berat selama melakukan puasa adalah perempuan. Godaan perempuan. Terus kalau Adri paling berat ini adalah apa? Kalau Nafisa nahan emosi yang nggak bisa. Kalau Dani ini yang paling susah itu adalah menahan tawa. Kalau saya, Kalau tertawa terus akhirnya kan pelkak, Pak, Bu. saya yang senang. Apa Bud? Kamu Bud? Yang paling berat Bud selama puasa Bud? Nahan janda. Oh, ini Ken. Kopal sini kan Ada polongan ini sering polong benereng bukan seumurannya. Yo ini. Orang janda. Ini kalau di rumah ini tidak seumuran kalian kalau mainnya Budi ini. Ya. Jadi batuan. Kan tua-tua. Terangan ini dia. Ke Bogosari. Terus Eval, apa yang paling berat selama puasa Val? Pacaran. Bukan macan dan Misal makanan sih, Pak. Yang paling berat. Enggak, Pak. No. Ben. Tak tahu juga. Aku Makan juga, Pak. Berarti biasa ya? Ya. Anu Faren? Tidak tahu. Van, Vina, apa yang paling berat Vin? Tahan rindu menjiwa. Tahan rindu. Dan ceweknya. Terus Dila, apa yang paling berat Dil? Tahan lima. Ya tak apa sih itu, Pak. Ya harus Cuma sahur puasa. mere sebu katanya. Oke, anak-anak berpuasa ini perhatikan.
berpuasalah ya selama kalian masih mampu. Meskipun kita sakit tetap harus berpuasa, karena ini adalah tuntunan dari itu tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ini tidak menjalankan apa yang jadi larangan, tidak menjalankan larangannya, mengerjakan apa yang jadi perintahnya. Semoga anak-anak SMP 3 Kalisat ini adalah anak-anak yang luar biasa. Amin. Cerdas akhlaknya, cerdas agamanya, cerdas semuanya lah. Akan menjadi anak yang baik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.